Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Oke, singkat saja yang pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan materi tentang pengantar psikologi perkembangan. Nama saya Abdan Zulkarnain dengan NIM 2342014037. Dan di sini saya melakukan perekaman tugas untuk memenuhi tugas video mata kuliah psikologi perkembangan yang diampu oleh Bapak dosen Muhammad Hasan Abdillah. Oke, langsung saja. Pada kali ini kita menyampaikan pokok pembahasan, yaitu yang pertama, apa itu psikologi perkembangan, dan yang kedua, konsep psikologi perkembangan menurut para ahli, dan yang ketiga, ruang lingkup psikologi perkembangan, dan yang terakhir adalah manfaat mempelajari psikologi perkembangan. Oke, yang pertama, apa itu psikologi perkembangan? Psikologi perkembangan adalah cabang psikologi yang mencoba memahami bagaimana tumbuh kembang seorang anak dan bagaimana peranan keluarga dan sekolah dapat berdampak pada hal ini. Psikologi ini melihat bagaimana perilaku kita, pola pikir kita, emosi kita, dan kepribadian kita dimulai serta perubahan sejak lahir hingga dewasa. Oke, jadi singkatnya mungkin ilmu psikologi perkembangan ini tentang bagaimana kita untuk menyikapi segala perilaku seseorang dari lahir, bahkan mungkin dari dia masih menjadi sel telur hingga dia dewasa ya. Oke. Yang slide kedua, psikologi perkembangan menurut para ahli. Yang pertama, menurut John Locke pada tahun 1632 sampai 1704. Tulisan-tulisan filsuf John Locke menggambarkan pengaruh masyarakat terhadap seseorang dan berperan penting dalam perkembangan hukum dan pemerintahan dalam masyarakat Eropa. Ia memandang anak-anak pada dasarnya dilahirkan sebagai kanvas kosong, dan hanya melalui interaksi sosial anak belajar berbicara, mempelajari emosi dan moral, serta belajar hidup dalam masyarakat yang pada akhirnya diciptakan demi keselamatan. Yang kedua, menurut Jacques Rousseau 1712 sampai 1778. Filsuf Rousseau sangat dipengaruhi oleh John Locke, yaitu filsuf yang sebelumnya, dan mempelajari dengan cermat teks-teksnya tentang humanisasi dan pemahaman masyarakat tentang pemahaman masyarakat. Rousseau sependapat dengan Locke dalam norma dan nilai sosial merupakan faktor kuat dalam menciptakan seseorang melalui pengalaman dan kontak dengan orang lain. Menurut Rousseau, masyarakat adalah tempat yang tidak tulus dan bengkok, yang berbahaya bagi anak-anak. Dalam hal ini, Rousseau memberi istilah yaitu bangsawan yang biadab, yang bermakna karena keberuntungan ia lahir, ia dianggap hampir seperti malaikat. Akan tetapi dia dirusak oleh masyarakat dan semua hal yang ada di dalamnya. Oke, yang ketiga, ruang lingkup psikologi perkembangan. Jika dipahami secara cermat dari penjelasan sebelumnya sebagaimana yang telah dibicarakan sebelumnya, maka dapatlah dimengerti tentang ruang lingkup dari pembahasan ilmu ini, bahwa psikologi perkembangan merupakan yang pertama cabang ilmu psikologi. Yang kedua, objek pembahasannya ialah perilaku atau gejala jiwa seseorang. Yang ketiga, tahapannya dimulai dari masa konsepsi. Masa konsepsi ialah masa manusia ketika masih berbentuk sel telur hingga masa dewasa bahkan lansia.
Oke, yang keempat, manfaat mempelajari psikologi perkembangan. Banyak manfaat seseorang mempelajari psikologi perkembangan dalam mendeskripsi dan memahami serta meramalkan perilaku diri sendiri maupun orang lain. Terutama akan terasa sangat perlu penguasaan ilmu ini bagi seseorang yang selalu mengadakan komunikasi dengan orang lain. Berikut adalah manfaat mempelajari psikologi perkembangan, antara lain: yang pertama, untuk memahami garis besar pola untuk perkembangan dan pertumbuhan anak pada tiap-tiap dapat memunculkan sikap senang bergaul dengan orang lain, terutama anak-anak remaja dengan penuh fasenya. Yang kedua, sebuah bentuk perhatian kepada mereka baik dalam lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Yang ketiga, dapat mengarahkan seseorang untuk berbuat dan berperilaku selaras dengan tingkat perkembangan orang lain. Yang keempat dan yang terakhir, khususnya bagi para pendidik, dapat memahami dan memberikan bimbingan kepada anak sesuai dengan taraf perkembangan anak didiknya, sehingga proses pendidikan akan berjalan dalam mencapai tujuannya. Oke, sekian dari saya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.